teluh ataupun guna-guna itu ternyata ada di mana saja, walaupun itu nanti akan ada sedikit banyak beda dalam hal mantra-mantra serta dalam hal namanya saja. Contohnya ketika kita melihat bisikan gaib dalam film The Conjuring seri 3. Jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini dan pengalaman saya sendiri. Sehingga ketika ada yang nggak sepaham ataupun nggak setuju, ya mohon maklum dan mohon maafnya, karena ini hanya berdasarkan apa yang saya alami dan saya pahami sendiri. Realita bisikan maut dalam film The Conjuring ketiga itu ada salah seorang anak kecil itu kena sebuah guna-guna alias ilmu sihir untuk jadi korban nyawa agar ilmu dari si penyihir tadi menjadi sempurna. Caranya adalah ditakut-takuti oleh sosok iblis, hantu, jin, atau apalah itu namanya, lalu bunuh diri ataupun ia akan membunuh orang lain juga agar si iblis bisa mendapatkan jiwa manusia. Ketika senang puas akan ngasih ilmu sihir yang sangat hebat lagi kepada si penyihirnya. Jadi itu adalah untuk menumbalkan seorang anak kecil bernama David. Ketika mau diusir oleh tokoh utamanya, malah jinnya, hantunya, iblisnya itu pindah kepada calon kakak iparnya, seperti di dalam potongan film ini. Akhirnya itu jinnya, ilmu sihirnya, iblisnya itu masuk ke tubuh si Ernie secara utuh, diketahui juga oleh si penyihirnya. Maka itu malah sebagai pengganti si David alias calon adik iparnya. Nantinya itu juga akan terjadi pembunuhan oleh si Ernie tadi karena ia itu melihat, mendengar bisikan-bisikan gaib dari ilmu sihir alias ilmu tenung ataupun ilmu guna-guna versi barat sana. Bunuh orang lain karena bisikan makhluk gaib itu benernya ada nggak sih? Benernya itu ada, banyak banget berita-berita. Contohnya yang ini, ada seorang bapak malah bunuh anaknya serta bunuh istrinya dengan cara digorok. Kenapa bisa kayak gitu? Apakah itu hanya karena teluh, santet, guna-guna? Enggak harus karena itu juga, karena itu ternyata banyak banget faktor-faktor lain yang bisa untuk membuat orang punya bisikan-bisikan maut untuk bunuh orang lain ataupun untuk menyakiti orang lain, minimalnya seperti itu. Apa saja? Nomor satu adalah karena belajar supranatural, spiritual tanpa guru. Asal untuk belajar kemana-mana tanpa punya guru ataupun pembimbing. Terusnya itu yang nomor dua adalah karena punya sedikit banyak gangguan mental, punya gangguan jiwa. Stres itu juga nantinya bisa saja berakibat seolah-olah punya teman gaib yang nantinya nyuruh dia ini itu juga bisa saja terjadi. Nomor tiga itu ya itu tadi, karena adanya teluh ataupun guna-guna
agar targetnya jadi gila, mati, ataupun malah jadi bisa untuk bunuh orang lain. Kayak gitu itu ada beneran dalam dunia supranatural yang sifatnya hitam, ilmu gaib yang untuk hal-hal jahat, tergantung manusianya kembali. Ketika ada orang sudah kena teluh semacam ini, pertama-tama jinnya, hantunya, setannya itu akan buat manusianya menjadi ketakutan, capek, enggak bisa tidur, enggak mau makan, enggak mau main. Akhirnya ia akan jadi jatuh sakit, depresi. Ketika ia itu jatuh sakit, maka nanti si jin bisa datang secara nyata kepada manusianya tadi, korbannya tadi, dalam wujud bisikan-bisikan dalam kepalanya. Misalkan untuk bunuh diri, bunuh anaknya sendiri, bunuh istrinya sendiri, karena melihatnya bukan anaknya, bukan istrinya, tapi itu bisa saja melihatnya setan ataupun melihatnya itu adalah binatang. Seperti itu bisa saja terjadi, ataupun ia akan bunuh diri dengan cara-cara yang seram ya. Seperti itu salah satu caranya teluh mempengaruhi orang, seperti ketika kita melihat dalam film Conjuring. Itu beneran memang ada, walaupun nantinya agak ada sedikit perbedaan. Misalkan kalau di situ film itu adalah iblis, benernya sini jin pun bisa melakukan seperti itu, bisikan-bisikan ataupun melihat hal-hal yang benernya nggak ada, tapi dia nanti akan bisa membunuh orang lain karena itu. Itulah tadi salah satu kesamaan antara teluh di sini serta dalam film The Conjuring. Selanjutnya itu adalah cara untuk mengatasinya ketika kita merasakan ada serangan ataupun ada hal yang enggak benar pada seseorang ataupun mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Bagaimanakah caranya untuk mengatasinya? Caranya itu sebenarnya gampang-gampang susah, yaitu ajaklah dia selalu ngobrol, bersosial, bukan ngomongin masalah gaib. Nomor 2, ini adalah hal yang kemungkinan agak berat, yaitu ajaklah ke psikiater, bacanya gimana? Psikiater ataupun ahli kejiwaan. Itu bisa Anda lakukan, walaupun itu agak berat ya, karena kan kayak gitu itu pasti nantinya orang akan mengira dia itu orang gila. Benernya itu enggak harus gila. Ketika Anda ngomong ke seorang dokter jiwa itu enggak tentu Anda ataupun siapa itu gila, tapi itu hanya untuk mencegah hal-hal yang enggak diinginkan. Langsung yang ketiga, teluh itu adalah ajaklah ke seorang praktisi supranatural ataupun praktisi ilmu agama agar ia itu diobati secara rohani. Jadi itulah cara untuk mengatasinya ketika Anda ataupun teman punya bisikan-bisikan gaib. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak cara untuk itu mengatasinya secara mandiri, maka Anda nanti bisa melihat di deskripsi video ini.